Yes, pagi semuanya. Hari ini saya mau bahas case yang kemarin saya training ya di suatu perusahaan. Mereka punya data aktual ya, yang dibikin dari sebuah tabel ginian. Nanti dibandingkan dengan data target teman-teman. Nah, gimana tuh menyandingkannya ya? Jadi diinginkan itu adalah nanti sebuah grafik yang menampilkan data penjualan nih. Misalnya ya, ini contoh nih. Nanti grafiknya muncul nih. Ini adalah bulan tahunnya. Nanti aktual itu misalnya aktual ya, aktual di compare dengan data misalnya dibandingkan dengan data targetnya gitu teman-teman ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi gimana bikinnya gitu kan ya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama teman-teman di sini saya punya data ya, data sales, data penjualan kayak biasa, ada tanggal, ada produknya sama total salesnya ya. Dan juga ada targetnya nih. Ya, ada targetnya ada tahun sama bulan, sehingga produknya gitu kan ya. Nah, gimana mengcompare-nya gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama kita ke data sales ya. Jadi ini kita olah dulu. Kita olah paling mudah kita gunakan pivot table. Kayak biasa, Anda pilih insert, pivot table, ya pastikan ringnya benar. Nah, di sini pokoknya saya letakkan di sebelah ini ya, kanannya ya, di kanan datanya. Maka saya pilih existing, saya pilih passion, saya klik sini, saya pilih oke. Ya, kayak ini nih, pokoknya ya. Nah, di sini saya masukkan ya, produk nih teman-teman ya, produk, ya. Saya masukkan tahunnya ya. Kayak biasa kalau data tanggal di pivot table, ketika pindahkan dalam row, maka muncul year, quarter, month gitu kan ya. Saya hanya butuh sama ini aja, tahun sama bulannya. Maka quarter saya buang, saya cek ini, ya gitu ya. Sesuaikan dengan versi Anda ya, karena kalau versi Excel lama kadang nggak ada moon-nya, hanya muncul date-nya gitu kan ya. Date berarti dia bulan gitu teman-teman. Ya, kayak gitu. Pokoknya atau ginian ya. Lalu selesai samakan ke value ke biasa. Lalu saya munculkan, nah, munculkan bulannya ya. Kita tinggal klik kanan di year ini. Saya pilih expand entire field dan semua bulannya. Lalu saya tampilkan sejajar ya. Maka saya ke design, saya ke bagian layout, saya pilih show into bulan. Ini contohnya. Ya. Nah, kan dibandingkan dengan data target begini, ya, teman-teman ya gitu ya. Maka data ini, data total, subtotal kita buang nih, kita nggak tampilkan di dalam pivot table. Maka caranya saya desain kembali, subtotal dihilangkan, di sini grand total juga dihilangkan teman-teman. Ya, jadi data bersih ini, ya. Kita ingat tujuannya men-compare gitu, menampilkan data gitu hanya membandingkan data itu. Oke. Nah, bentuknya biar muncul ini dilengkapi ini ya. Klik kembali, layout, Anda pilih repeat order muncul kategorinya ya, atau ini. Dan saya berikutnya kita ke targetnya. Ya, jadi sini muncul kolom produk, produk kategori ya, sini tahunnya, sini bulannya, sini nilai aktualnya gitu kan. Nanti bisa gantikan dengan data aktual ya. Misalnya aktual sales misal gitu. Seperti aktual sales gitu ya. Di enter aja. Nah, target teman-teman bentuknya masih ginian ya. Produk kategori masih bentuk kolom, maka kita perlu cleansing kan nih. Jadi hasilnya akhirnya nanti kurang lebih bentuknya kurang lebih kayak gini teman ya. Gitu. Membedakan nanti hanya tahun sama bulannya langsung bergabung dia ya. Ini caranya. Saya klik sini, saya boleh kontrol A ya, saya pelom ini data ini. Ya, saya pilih data, saya pilih from table orang. Artinya data ini saya bukan pindahkan ke Power Query karena saya mau cleansing kan, saya bersihkan. Di sini, pastikan metable header ada checklist ini nih. Ya, ini oke, okay. Gitu ya. Akan muncul Power Query Editor. Ini tampilan Power Query teman ya, kayak gitu. Ini ada file lama ya, coba saya hapus datanya itu, ini tabel kita ya teman ya. Nah, agar nanti apartemen, residen, tahun akan ditubah menjadi satu kolom. Caranya adalah Anda klik sini, tekan kontrol ya, tekan kontrol, tahan, klik residen, klik tahun sini. Lalu Anda pivotkan dengan cara klik kanan di header ini, jangan di bawah sini, klik kanan, Anda pilih unpivot kolom. Ini sini. Muncul diganti ya, bulan itu teman-teman ya gitu. Nah, teman-teman, tadi kelupaan teman ya. Ini di awal kan kita muncul hanya tahun sama bulannya, cuman mulai di Power Query terbaru, di Excel terbaru ya kadang langsung berubah dia. Ya, contoh ini teman-teman ya. Waktu di awalnya kan dia tahun bulan ya. Ketika pindahkan langsung berubah dia jadi tanggal gitu kan ya. Nah, berarti kita emang pengennya gini. Pengennya hanya muncul tahun sama bulannya. Maka tadi ada step kelupaan ya. Yang change type teman-teman ini kita buang. Gitu. Kemudian gitu ya, di delete. Nah, habis itu baru kita upload karena ini contoh upload ya teman-teman kayak gitu. Ya, jadi pengen gini. Jadi ini nggak berubah, jangan berubah tanggal gitu kan ya teman-teman. Oke. Nextnya ini coba ke bentuk teks ya. Ini saya gantikan ya, saya ganti namanya produk kategori dengan double klik ya, produk kategori, kategori. Ya, ini kita ganti bentuk whole number, bilangan bulat, ya. Kita gantikan ini bentuk misalnya target, target sales itu ya, itu contohnya. Gitu ya, data siap ya teman ya. Di sini Anda nggak perlu pakai pemisah ribbon ya. Jadi di Power Query, sorry, untuk bagus-bagus ini tuh Anda misal satuan, nambahin pemisah ribbon, jangan di Power Query, nanti di Excel aja gitu kan ya.
Ya, ini data siap diolah ya ke dalam Excel. Tanda siap diolah adalah satu, datanya sudah single header, kayak ini datanya nih, ya sudah single header teman-teman. Ya. Kedua, Anda sudah melakukan processing type ya, penetapan. Ini tipenya apa, kolom B tipenya apa gitu kan ya. Gitu. Sudah kita ekspor ke Excel dengan cara di home Anda pilih close and load. Begini. Gitu. Ya. Oke, ini ya dari teman ya. Ini biar aja ya. Ini tabel mau ganti boleh, misal ganti tabel 1 ya. Jadi ini nama tabelnya atau query-nya tabel 1. Anda bisa ganti dengan cara double klik boleh atau klik kanan pilih edit nih. Gitu ya. Atau sorry, dengan edit rename ya. Gini ganti misalnya ganti target gitu kan teman ya. Target. Enter gitu ya. Kayak gitu. Oke. Dan muncul ya. Jadi ini datanya, data mentahnya, ini data hasil cleansingnya. Gitu. Ya. Nah, tugas kita sekarang memindahkan data pivot tadi ini yang saya sini pindahkan ke dalam tabel ini. Jadi kita gabungkan teman-teman, ya. Gitu. Gabungan ya saya bikin kolom baru teman ya. Misalkan yang pertama adalah actual sales. Ini. Pakai fungsinya ya memindahkannya saya menggunakan fungsi lookup ya, sorry menggunakan fungsi index match ya, index nih. Index buka kurung. Array yang diambil adalah data ini, data target ini ya. Ini diambil ya. Lalu Anda tekan shortcut ya, Anda gunakan Anda bisa gunakan shortcut ya teman-teman ya. Shortcutnya nih, shortcutnya Anda Control Shift Enter. Enter. Untuk ngeblok data ini ke bawah gitu ya, gitu teman-teman. Ya gitu ya. Jadi contohnya saya pilih sini tekan Control Shift Enter. Itu dia nih. Kayak biasa dikunci ya, dikunci nih. Ya. Lalu langsung sini aja nih, di koma karena setting saya Indonesia saya pakai di koma match ya. Match. Mana matchnya? Value-nya. Value-nya mengacu ke data target tadi ini. Ya, yaitu satu nama kategorinya, ya kategorinya, urutan kategori ya namanya kategori, lalu tahun bulan ya, gitu. Di koma, lookup array-nya adalah tadi, ya, urutannya itu ya, produk, tahun, bulan teman ya. Maka ini sama nih, produk dulu nih, kontrol si panah bawah, dikunci, kata ya saya M4, ampersandkan dengan tahunnya, sama itu dia, saya urutannya, tahun, kontrol si panah bawah, kunci lagi, ya, ke atas lagi, ya, karena ada spasinya, maka Anda pakai ampersand lagi, jadi ampersand kayak fungsi concatenate ya, petik 2 spasi petik 2 teman-teman, lalu ampersand lagi masukkan tahunnya ya, karena waktu target tahun sama bulannya ada spasi, maka sini juga ada tambahkan spasi. Ctrl C panah bawah dikunci kayak biasa kayak tadi ya, titik koma metode 0 exactly match, itu kurung satu untuk fungsi match, satu lagi untuk fungsi index. Anda enter maka pindah data target tadi, datanya ya, data actual sales ya yang ada di table ke dalam sini teman-teman, gitu contohnya ya. Saat ini kita bikinlah pivot ya. Pivotnya blok semua ring ini. Ctrl Shift panah bawah. Anda bikin pivotnya. Anda pilih insert pivot table. Ya. Misal pivotnya saya letakkan di sebelah kanan sini ya. Saya pilih existing. Di lokasi saya klik sini. Saya pilih OK. Ini contohnya. Lalu saya masukkan nih data bulan-bulan ini teman ya. Bulan itu data ini sebenarnya, data ini. Ya, data ini ya. Dibuka dengan tadi. Masalah drag aja. Mau Anda ganti silakan. Ya. Targetnya sampai ke sini ke dalam sales. Lalu saya bikin grafiknya. Caranya saya pilih pivot chart. Ya, saya pilih grafik lain. Tipenya saya pilih 4 nih ya. Anda boleh pilih tipe 1 atau tipe 4 nih ya. Jangan nih, ke sini Anda pilih oke teman-teman. Gitu. Nah, karena lain dekatan ya, mempet gitu teman ya. Gitu. Karena lain dekatan nih gitu kan ya. Contohnya. Ya. Nah, misalnya filternya, Anda bisa gunakan slicer, Anda pilih masih seleksian, Anda pilih analyze, Anda pilih slicer, Anda pilih yang pro kategori. Gitu. Jika pilih apartemen, nilai dia. Residen, nilai dia. Ya, itu teman-teman. Ya. Nah, misalnya bagus, jadi kita hide ini ke kanan, Anda pilih hide all. Kayak gitu. Ya, ini Anda ada kata ini pindahkan ke atas. Ya, gitu ya, nih ya, boleh. Jadi seperti apa nih ya, teman-teman ya. Ini saat ini saya besarkan, panjang itu ya. Itu. Ya, boleh sengaja dan panjang ini dan ya. Contohnya teman-teman. Ya, ini. Oke. Itu ya, jika ini apartemen nilainya. Lupa nama grafik itu biar bagus ya teman ya, Anda modifikasi ya, artinya bisa kayak desain sini, Anda mainkan di warna sini ya, yang mana nih gitu ya contohnya.
Yang penting kalau grafik satu Anda butuh namanya catatan, Anda klik catatan sini teman-teman ya. Langsungnya kasih judul itu kan ya. Ya, misalnya compare ya, compare sales ya, bisa compare sales ya, aktual PS target gitu teman ya. Gitu. Ini saya keluar gitu. Oke, gitu. Gitu ya. Nah, misalnya, ini misalnya, misal Anda menambahkan nih suatu parameter, saya pengen kan deket nih ya. Saya pengen kalau nilai aktual lebih besar dibandingkan target, saya pengen kayak ada titik hijau gitu kan ya. Menanda bahwa aktual lebih tinggi dibandingkan sales ya. Ini kan nilai deketan nih, ya gitu ya. Maka kita modifikasi ya, bisa khusus ya. Nah, ini caranya. Maka kita bikin kolom baru. Nah, bikinnya Anda jangan di sini gitu kan ya. Karena kan sumber chartnya adalah dalam pivot ini gitu kan ya. Jadi kalau Anda bikin kolom baru teman-teman, maka data ini nggak masuk dalam chart. Gimana caranya? Berarti di pivotnya kita bikin kolom baru atau field baru. Caranya Anda klik sini, Anda pilih pivot table analyze, Anda pilih field item set sini, calculate field. Ingat, bikin kolom baru ya. Pakai if gitu teman-teman ya. Misal saya bikin misalnya kriteria kolom baru atau field baru kriteria, rumusnya pakai if nih ya. If jika apa? Jika kolom aktual ya, dari aktual sini double klik atau klik insertnya lebih besar dibandingkan target, saya klik sini, klik insert, klik koma, maka ya maka tampilkan nilai aktualnya. Ingat tujuan menampilkan nilai hijau ya, nilai hijau itu menandakan bahwa aktual lebih tinggi dengan sales ya. Karena masukkan data aktual ini Anda klik sini. Ya, di koma. Lalu kalau kebalikannya maka nggak tampilkan, artinya Anda gunakan fungsi NA teman-teman. Ya, jadi NA fungsi nanti muncul satu kolom baru. Kalau NA itu kalau di grafik angkanya nggak ada, gitu ya. Contohnya ya, saya pilih add ya, ya, saya pilih oke nih. Ya, maka muncul kolom baru ini ya. Ini kita masukkan nih teman-teman, ketahuan ini ya, gitu. Nah, agar garis nggak muncul, ada tinggal di sini nih, Anda klik kanan, ya, Anda pilih format data series, contohnya. Ya, contohnya inian ya. Nah, kalau lain saya pengen hilangkan ya, jadi nggak muncul lainnya nih. Saya muncul hanya hijau doang nih, maka saya pilih solid line, ya, gitu ya. Solid, maaf, notanya lah. Saya pakai marker nih, lupa marker nih, pilih marker. Ya, markernya kayak gini kan, bisa saya pilih yang ini ya. Tebelin kan ya, saya besarkan ini penanda bahwa ini adalah datanya ada data yang aktual lebih besar dibandingkan data target ya teman-teman. Ya, pilih tadi misalnya mau gambar hijau, Anda mainkan sini gitu kan ya, mau apa gitu kan ya, itu mainkan di sini. Warna merah atau warna kuning ada semua di teman-teman. Itu contohnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita selesai nih ya. Berikutnya tinggal kita mainkan coba ya. Jadi ketahuan kalau apartemen teman-teman aktual lebih tinggi dibandingkan sales tercapai di area ini ya, di periode ini teman-teman. Ini gitu kan ya, gitu. Kalau residen ini dianya. Ya, gitu. Townhouse ini dianya gitu. Kayak gitu ya, teman ya. Itu contohnya. Jadi yang biru ini adalah tadi ya, yang biru adalah target, yang jingga ini adalah aktual teman-teman gitu. Ya, gitu ya teman ya. Ketahuan nih kan. Ini ketahuan mana capai targetnya kita ya dibanding ada klik ini teman-teman ya. Jadi lebih visual, lebih enak dilihat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan klik komen Anda, lalu jangan lupa di share ya, kalau tertarik teman ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.